Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik ke channel Ana Tambora. Terima kasih tetap stay menonton. Semoga adik-adik lulus pada tes BUMN kali ini. Baik adik-adik, langsung masuk pada soal yang pertama. Soal kali ini termasuk konten, di mana konten ini saya tidak menulis judulnya. Kalau saya lihat dari redaksinya ini masuk pada konten pencuri. Baik adik-adik, soal ini sangat seru, bisa kita diskusikan bersama-sama. Jika saya keliru ya, karena faktor kelelahan mungkin fokus saya sudah tidak begitu 100%. Jadi adik-adik harap memaklumi. Baik adik-adik, banyak yang bertanya kepada saya melalui chat pribadi bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang panjang seperti ini, sedangkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan satu nomor ini tidak sampai 1 menit, sekitar 30 detik. Baik adik-adik, trik yang biasanya digunakan adalah membaca terlebih dahulu kesimpulan yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian langsung masuk pada pernyataannya. Itu yang harus adik-adik lakukan. Tapi karena ini pembahasan, masih saya baca dulu soalnya. Opal dan Cindy tinggal berdua saja di sebuah rumah. Semalam telah terjadi pencurian di rumah Opal dan Cindy. Berikut adalah kronologi kejadian pencurian di rumah Opal dan Cindy. Kronologi yang pertama, Opal sampai di rumah pukul 18.00, membuka pintu dan kembali menguncinya. Kemudian kronologi yang kedua, Cindy sampai di rumah sekitar 1,5 jam setelah Opal membuka pintu sendiri dengan kunci duplikat. Artinya Cindy sampai di rumah sekitar pukul 19.30. Jadi yang lebih dulu sampai di rumah ini adalah Opal. Oke, kronologi yang ketiga, ketika Opal dan Cindy makan malam sambil menonton TV bersama di ruang tamu, terdengar suara pot bunga yang pecah. Next, kronologi berikutnya ini, Opal pergi ke halaman depan dan melihat pecahan pot bunga yang berserakan. Kronologi selanjutnya, ketika Opal sedang menyapu pecahan pot dan Cindy mencuci piring, terdengar suara langkah kaki dari loteng. Selanjutnya, Opal dan Cindy kembali berkumpul di ruang tamu dan baru menyadari bahwa ponsel serta dompet mereka sudah tidak ada. Oke, kesimpulan di sini, Opal merupakan orang pertama yang mengetahui ponsel dan dompet mereka hilang. Tidak, karena di sini di kronologi yang terakhir ini Opal dan Cindy kembali berkumpul di ruang tamu dan baru menyadari bahwa ponsel serta dompet mereka sudah tidak ada. Artinya setelah mereka berdua kumpul kembali di ruang tamu. Jadi mereka berdua sama-sama merupakan orang yang pertama mengetahui ponsel dan dompet mereka hilang. Jadi bukan Opal yang merupakan orang yang pertama. Jadi kesimpulan dari konten ini, simpulannya adalah salah. Baik adik-adik, masih dengan konten yang sama, yaitu konten pencuri. Kembali seperti trik tadi, yang pertama dilakukan adalah membaca kesimpulan yang diberikan ini. Kesimpulannya ini, pot bunga jatuh dari loteng ke halaman depan. Oke. Kalau kita kembali ke kronologi tadi, kronologi yang ketiga ini ketika Opal dan Cindy makan malam sambil menonton TV bersama di ruang tamu, terdengar suara pot bunga yang pecah. Artinya kita bisa logikakan
terdengar suara pot bunga yang pecah. Berarti kalau terdengar hal yang demikian, berarti pot bunga ini jatuh dari sebuah ketinggian. Kira-kira seperti itu. Terus Opal pergi ke halaman depan dan melihat pecahan pot bunga yang berserakan. Kalau berdasarkan kronologi ketiga dan keempat ini, bisa saya simpulkan pot bunga jatuh dari loteng ke halaman depan. Jadi bisa kesimpulannya adalah benar. Soal ini adik-adik sangat seru, bisa kita diskusikan atau adik-adik bisa diskusikan bersama teman-teman. Karena soal ini merupakan tipe soal yang pertanyaannya atau kesimpulannya sangat sederhana, tapi kita bisa terkecoh apakah si pencuri ini berada di atas loteng atau ada di bawah. Jadi harap kita diskusikan sama-sama. Kalaupun ada kekeliruan dari saya, harap dimaklumi. Baik adik-adik, masih dengan konten yang sama, kita langsung masuk ke kesimpulan yang diberikan oleh konten ini. Cindy membuka pintu rumah tepat pukul 19. Baik, di sini dikatakan di kronologi yang kedua ini, atau saya bacakan lagi kronologi yang pertama, Opal sampai di rumah pada pukul 18.00, membuka pintu dan kembali menguncinya. Cindy sampai di rumah sekitar 1,5 jam setelah Opal membuka pintu. Artinya dari jam 18.00 ditambah 1,5 jam sama dengan 19.30. Jadi kesimpulan di sini adalah salah karena Cindy membuka pintu rumah tepat pukul 19.00. Seharusnya Cindy membuka pintu rumah tepat pada pukul 19.30. Jadi kesimpulannya adalah salah. Oke, soal selanjutnya masih dengan konten yang sama, langsung kita masuk juga pada kesimpulannya. Opal dan Cindy masing-masing memegang setidaknya satu kunci untuk membuka rumah. Jadi perhatikan di sini Opal dan Cindy masing-masing memegang setidaknya satu kunci untuk membuka rumah. Karena di sini bisa kita lihat dari kronologi, yang pertama Opal sampai di rumah pukul 18 membuka pintu dan kembali menguncinya. Kemudian Cindy juga sampai di rumah pada jam yang berbeda dengan Opal, dan dia membuka sendiri pintu ini tidak dibantu oleh Opal, atau dia tidak mengetuk-ngetuk pintu agar Opal membantu atau membukakan pintu. Bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa masing-masing mereka berdua ini memegang kunci, setidaknya ada satu kunci. Jadi simpulan adalah benar. Baiklah adik-adik, masih dengan konten yang sama. Sekarang kesimpulan yang diberikan adalah sebelum kejadian Opal berada di dalam rumah sendirian dengan kondisi pintu terkunci. Apa yang bisa kita lakukan dengan kesimpulan ini? Mari kita lihat kembali kronologi tadi. Yang pertama tadi, Opal sampai di rumah pada pukul 18 dan membuka pintu dengan kunci duplikat. Artinya dia sendiri nih dalam rumah, membuka pintu dan mengunci kembali. Terus ada selang waktu 1,5 jam baru datang Cindy. Lumayan lama Opal sendirian di dalam rumah ini. Dan pada saat sendirian, dari kronologi ini tidak ada pemberitahuan Opal mendengar sesuatu bunyi-bunyian atau pecahan, tidak. Ketika Opal dan Cindy makan malam, ya ada di sini penekanannya setelah mereka berdua nih, Opal dan Cindy makan malam
sambil menonton TV bersama di ruang tamu, terdengar suara pot bunga yang pecah. Setelah mereka berdua, baru ada kejadian. Artinya selama Opal tadi sendirian di rumah, belum ada terdengar tanda-tanda atau kejadian. Jadi sebelum kejadian, Opal berada di dalam rumah sendirian dengan kondisi pintu terkunci. Jadi kesimpulan ini adalah benar dan bisa adik-adik diskusikan kembali apabila jawaban saya ini keliru.